Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, Ibu akan melanjutkan penjelasan kali ini mengenai potensi ekonomi Kota Balikpapan. Ya, kita ketahui bahwasanya Kota Balikpapan disebut juga sebagai kota minyak ya anak-anak ya. Kondisi geografis Kota Balikpapan memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan bagi warganya. Potensi utama Kota Balikpapan yaitu pada sektor minyak dan gas. Selain potensi ekonomi utama, Balikpapan juga memiliki potensi ekonomi yang terkait dengan sumber daya alamnya ya anak-anak ya, yaitu ada di bidang perikanan, perkebunan, pariwisata, dan industri. Simak penjelasan satu persatu. Ya, yang pertama yaitu pada sektor perikanan. Sektor perikanan Kota Balikpapan memiliki potensi kelautan yang sangat besar. Sektor kelautan merupakan salah satu sumber daya alam yang terbarukan yang dapat menjadi mata pencaharian penduduknya. Produknya pun banyak menarik investor untuk mengembangkan dan meningkatkan industri di sektor perikanan dan kelautan. Baik anak-anak, jika kalian berjalan-jalan dengan orang tua kalian di daerah Balikpapan Timur, bahkan hingga Balikpapan Kota ya anak-anak ya, di situ banyak sekali pantai. Nah, itulah sektor kelautan kita anak-anak. Karena kita memiliki banyak pantai, maka mata pencaharian penduduk di sekeliling pantai atau di sekitar pantai itu adalah sebagai nelayan. Nah, beberapa wilayah perairan yang menjadi sentra industri perikanan dan pengembangan budidaya perikanan diantaranya adalah Manggar, Tritip, dan Lamaru anak-anak. Nah, di sini anak-anak menjadi tempat pengembangan budidaya ikan dalam tambak dan keramba jaring apung. Jenis ikan yang dibudidayakan diantaranya adalah ikan bandeng dan ikan kerapu, serta beberapa jenis udang, kerang, dan rumput laut. Wah, banyak sekali ya sumber daya alam yang kita miliki ternyata anak-anak. Nah, di situ bisa diolah menjadi beberapa produk ya. Mungkin bisa berupa makanan jadi atau makanan setengah jadi ya anak-anak ya. Yang kedua yaitu perkebunan. Lahan Kota Balikpapan terletak di wilayah utara dan timur. Jadi anak-anak kalau kalian tahu, misalnya kalian mau ke Samarinda, melewati Jalan Soekarno-Hatta, sepanjang Jalan Soekarno-Hatta di daerah Kiro atas sana, itu banyak sekali lahan-lahannya anak-anak ya, yaitu lahan-lahan pertanian. Ataupun di Balikpapan Timur juga ada lahan pertanian yang menjadi penghasil sayuran dan buah-buahan di Balikpapan. Nah, petani menanam padi di ladang, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Hasil pertanian yang terkenal di Balikpapan diantaranya adalah nanas dan pepaya mini. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi, kalau kalian lihat, di daerah Pasar Butun atau pasar-pasar lainnya sangat melimpah sekali hasil panen dari nanas dan pepaya ya anak-anak ya. Wah, ternyata ini adalah buah lokal dari Balikpapan ya anak-anak. Sektor selanjutnya yaitu pariwisata. Berdasarkan penampakan alamnya, Balikpapan memiliki banyak tempat wisata yang dapat dikunjungi wisatawan asing maupun domestik. Di antaranya, wisata alam Taman Begapai, Pantai Melawai, Pantai Segarasari, Pantai Lamaru, Kebun Raya Balikpapan, wisata alam Bakau Margomulyo. Selain itu ada pula wisata sejarah, yaitu Monumen Perjuangan Rakyat atau sering kita dengar dengan Montera, Mariam Jepang, Tugu Australia, Museum Rumah Panggung, dan Museum Mula Warman. Nah, berikut adalah beberapa gambar dari tempat wisata yang ada di Balikpapan ya anak-anak ya. Yang pertama Montera. Nah, ini gambarnya diambil ketika masih ada patungnya ya anak-anak ya. Kalau sekarang kalian lewat Montera mungkin sudah tidak ada patungnya ya, karena ambruk ya. Kemudian wisata alam Bakau Margomulyo. Selanjutnya yaitu Taman Begapai yang ada di Balikpapan Kota dan Pantai Segarasari yang ada di Manggar. Nah, tempat-tempat wisata tersebut anak-anak mampu meningkatkan pendapatan daerah
yaitu melalui restribusi daerah atau biaya masuk tempat wisata, serta mampu membantu usaha kecil penduduk sekitar tempat wisata, terutama yang berada di daerah pesisir pantai. Sektor berikutnya yaitu sektor industri. Ada 2 kawasan industri kecil menengah di Balikpapan, yaitu Sentra Industri Tritip dan Sentra Industri Kecil Somber. Pada sentra industri Tritip diutamakan untuk usaha perikanan, produk olahan ikan, dan budidaya hasil laut serta tambak. Sedangkan sentra industri Somber terdapat beberapa usaha, di antaranya ada produksi tempe, ada tahu, kain tenun, pengemasan makanan dan minuman, serta berbagai kerajinan tangan yang kreatif dan inovatif. Dengan adanya kawasan industri tersebut, diharapkan mampu meningkatkan potensi ekonomi masyarakat sekitar. Itu tadi anak-anak penjelasan Ibu mengenai potensi ekonomi terkait sumber daya alam yang ada di Balikpapan. Jadi, sudah semakin mengerti kan anak-anak bahwasanya sektor utama kita ada gas dan minyak. Selain itu, kita juga memiliki sektor ekonomi yang terkait dengan sumber daya alam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa like and subscribe ya. Sampai jumpa.